Bismillah. Melanjutkan bahasan kemarin masalah syirik. Mengapa sholawat itu syirik? Karena sholawat mulai dari kata, tujuan, dan makna, serta sumber dalil yang digunakan untuk mengadakan ibadah sholawat. Sholawat itu di surat Al-Ahzab. Kisah dibalik adanya perintah sholawat, apakah sudah pernah dikaji? Siapa di dalam surat Al-Ahzab? Seorang nabi yang ketakutan kepada manusia sehingga harus diperingatkan orang lain. Di ayat pertama yang berbunyi, "Wahai nabi, janganlah kau takut sama manusia, cukup takutlah hanya kepada Allah saja." Nah, ini siapa yang bilang? Sedangkan nabi ini ketakutan sama siapa? Ada masalah apa? Kok ketakutan? Apakah pernah dibongkar sama ulama? Terus turunlah masalah perintah sholawat yang tidak benar. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat shollu sama nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat ibadah shollu sama nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka tirulah Allah untuk bersolu sama nabi. Dari perintah ini pun bagi mereka yang menggunakan akal itu sudah tidak benar. Masa Allah dan malaikat shollu sama nabi? Lalu perintahnya lagi diperintahkan untuk meniru Allah. Kalau nabi shollu kepada Allah standar, dan kamu diperintahkan meniru nabi untuk shollu menyembah Allah, itu benar. Nah, ini terbalik. Kita diperintahkan shollu sama nabi, niru Allah, niru malaikat. Tadi balik lagi ke makna kata shollu. Dulu yang namanya shollu atau sholat itu dulu maknanya artinya sembahyang kalau di Indonesia, atau menyembah. Setelah ini kita bongkar, berubahlah maknanya bahwa shollu atau sholat itu zikir besar. Kemudian berubah lagi, shollu atau sholat itu doa. Lah zikir ada kata-katanya sendiri, kemudian doa juga ada kata-katanya sendiri di dalam bahasa Arab. Shollu ya shollu. Jadi kalau tidak benar innallaha wal malaikatu yusholluna, tidak mungkin Allah dan malaikat shollu sama nabi, berarti tidak benar. Jangan dicarikan pembenaran, dibuang kalau tidak benar. Begitu juga perintah untuk meniru Allah, ini juga tidak benar. Bukannya dicarikan pembenaran, Allah dan malaikat shollu sama nabi artinya Allah itu mendoakan. Ya, Allah kok mendoakan nabi, memberikan rahmat. Tapi kemudian dijadikan ibadah. Apakah rahmat itu ibadah?
Apakah kewajiban sehingga harus ditiru? Masa kita harus memberikan rahmat? Oh, artinya berbeda. Kalau Allah ke Nabi sama kita ke Nabi itu berbeda artinya. Ya, kata-katanya sama. Perintahnya jelas. Itu masalah dalilnya yang digunakan untuk sholawat. Lalu sekarang tujuannya. Apa tujuannya untuk kita bersolawat sama Nabi? Untuk mengagungkan, untuk memuja, untuk memuji. Dan itu wajib. Jadi sholawat ini, solu kepada Nabi atau sholawat kepada Nabi, itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Lihat di dalam sholat. Lihat pada saat Jumatan tidak sah sholat Jumat kalau tanpa sholawat kepada Nabi. Karena pada saat kejadian Menteri Agama pada tahun sekitar tahun-tahun yang lalu diprotes. Kenapa nggak ada sholawat? Kalau tidak ada sholawat tidak sah sholatnya. Nah, seperti itu. Terus tujuannya untuk sholawat. Oh, apabila sering kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi, nanti bisa diberikan syafaat oleh Nabi. Syirik. Sebab syafaat hanya milik Allah. Oh, Nabi diizinkan. Sedangkan kata-kata izin ini aja masih tanda tanya. Lalu dengan sholawat nanti kita bisa diberikan keselamatan, bisa diberikan ini, bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Banyaklah manfaat daripada sholawat. Katanya. Jadi banyak-banyak memuja Nabi. Nanti, kalau sholawat dikasih banyak rezeki, nanti rezekinya bisa lancar, bisa aman. Kalau di akhirat nanti dikasih syafaat, diselamatkan sama Nabi. Dawang persidangannya Allah, ketentuannya Allah. Otaknya Nabi aja yang mengendalikan Allah. Jangan untuk membantu. Sedangkan bergerak saja kalau tanpa kehendak Allah tidak akan bisa bergerak. Apalagi untuk menyelamatkan orang lain. Itu dari tujuan. Jadi dari makna kata salah, maksudnya juga salah untuk pemujaan, pengagungan dan lain-lain secara berlebih. Terus tujuannya juga sama, untuk diberikan syafaat, diberikan keamanan di dunia, diberikan rezeki. Nah, kalau di NU itu ada 33 manfaat untuk kalau ibadah sholawat pada Nabi, ada 33 manfaat. Jadi dari makna ke atas sudah salah, dari makna ke atas seperti ini, maksud dan tujuannya juga sama. Jadi itulah kenapa sholawat itu syirik, perbuatan syirik, pemujaan terhadap Nabi. Kalau sudah dari makna kata saja, dalilnya aja sudah salah, ya mbok ya dibuang. Jangan dipertahankan, apalagi dicarikan pembenaran. Kenapa? Karena ini termasuk kultus Nabi. Kalau mau dibongkar sejarahnya tentang apa yang terjadi di surat Al-Ahzab, lebih luar biasa lagi. Tapi itu tidak pernah kita bongkar. Cukup menjelaskan masalah kesyirikannya saja. Demikianlah mungkin bermakna sementara ini untuk pembahasan masalah
kesirikan sholawat, kita akan lanjut ke masalah tadi. Sudah sholawat, syafaat juga sama, sudah kita bahas. Kita akan lanjut ke tawasul dan yang berikutnya. Sementara ini dulu, semoga manfaat.